Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Salimul Afif. Saya berasal dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, angkatan 2021. Saya membuat video pidato ini dengan tujuan untuk memenuhi nilai mandiri mata kuliah retorika di kelas PMI semester 4 kelas A. Berikut videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas ridho dan inayahnya lah kita semua dapat berkumpul di tempat yang insya Allah mendapat keridhoannya ini. Tak lupa salawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada junjungan alam manusia paripurna Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabatnya, kepada tabi'in dan sampai kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Yang terhormat Bapak Lurah Kelurahan Cipadung Kulon beserta jajarannya, dan yang terhormat Bapak Camat Panyilkan beserta jajarannya, yang terhormat para pengurus RT dan RW keseluruhan yang ada di dalam Kecamatan Panyilekan beserta jajarannya, dan yang di depan saya para sahabat, para masyarakat Kecamatan Panyilekan yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Fajar Salimul Afif, dan izinkan saya untuk berpidato dengan judul Ikhtiar Menjemput Surga. Sudah menjadi hal yang utama Bapak dan Ibu bahwasanya kita sebagai manusia mengharapkan surga. Tentu syariatnya dengan menggapai ridha Allah, dan sudah tentu kita tidak tahu mengenai takdir kita di akhirat kelak. Apakah kita akan masuk ke dalam surganya atau naudzubillah kita masuk ke dalam nerakanya. Yang bisa kita lakukan adalah perbaiki diri dan lakukan yang terbaik dalam setiap kegiatan kita. Pun kita tidak tahu amal mana yang akan menjadi jalan kita menuju surganya kelak. Bisa kita contohkan di sini. Ada Bapak Lurah dan Pak Camat dan para struktural pemimpin di Kecamatan Panyilekan ini, yang bisa saja mereka ini memasuki surga karena mereka menjadi pemimpin yang adil dan jujur, atau karena mereka setiap hari memberikan kemanfaatan untuk masyarakat Panyilekan. Pun demikian dengan orang lain. Kita tidak mengetahui jalan mana atau amal mana yang membawanya kepada surga. Mengapa demikian? Poin penting tidak hanya berkaitan dengan ibadah kepada Allah atau mahdoh, tetapi ada juga yang tidak bisa dilupakan, yaitu ibadah dengan cakupan sosial atau ibadah ghairu mahdoh, yang syafaatnya pun tidak bisa dikesampingkan. Yang saya pelajari bahwa ibadah ghairu mahdoh ini bisa memberikan efek yang lebih banyak untuk diri kita, karena ghairu mahdoh ini adalah hubungan kita dengan sesama manusia. Efek yang diperoleh pun tidak akan jauh dari bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia atau dengan orang tersebut. Misalkan, jika kita sering membantu orang lain, maka orang itu dengan izin Allah akan menjadi jalan kita mencapai ridhonya. Begitupun sebaliknya, jika kita berbuat buruk kepada seseorang, efek yang kita peroleh pun berupa keburukan dari orang tersebut. Hal yang menjadi berat adalah bahwa Allah tidak mengampuni dosa kepada sesama manusia sebelum manusia tersebut memaafkan kesalahan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian atau kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Tentunya ayat tersebut bisa menjadi motivasi bahwa kita harus melakukan kebaikan kepada sesama. Ada banyak contoh kebaikan atau ibadah yang bersifat ghairu mahdoh, seperti tolong menolong, meringankan beban orang lain,
memaafkan orang lain, mencari nafkah untuk keluarga, mendidik anak, menjadi pemimpin adil dan jujur, menjadi guru, menjadi dosen, dan lain sebagainya. Insya Allah semua perbuatan baik tersebut akan kembali kepada kita. Dalam konsep ibadah agama Islam, semua kegiatan positif yang didasari oleh niat ibadah maka akan bernilai ibadah, dan berlaku sebaliknya. Semua kegiatan positif yang tidak didasari oleh niat ibadah maka tidak akan bernilai ibadah. Bahkan jika niat kita buruk maka hasilnya pun akan buruk. Salah satu kebaikan tapi bernilai buruk adalah perbuatan riya, yang riya tersebut berakibat sangat fatal. Jika melihat konsep ibadah yang tadi saya sebutkan, bisa dibilang seluruh kegiatan kita bisa bernilai ibadah. Ibadah tak hanya yang berurusan dengan akhirat, namun juga ada ibadah yang menyangkut dengan duniawi, seperti halnya bekerja atau memenuhi kebutuhan sehari-hari. Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 77, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirata wal tansa nasibaka minal dunya wal ahsin kama ahsanallaha ilaika wala tawgil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Yang artinya, carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Ayat di atas adalah perintah untuk menyeimbangkan kebutuhan duniawi dan akhirat. Allah saja mengingatkan kita untuk mencari penghidupan di dunia yang syariatnya bisa kita lakukan dengan bekerja. Melihat kondisi saat ini, pola pikir masyarakat mengenai ibadah cenderung pragmatis, bahwa ibadah adalah yang berkaitan dengan Allah saja atau ibadah mahdoh seperti sholat, puasa, haji, umroh, dan lain sebagainya. Sehingga yang terjadi adalah pemisahan nilai-nilai kehidupan dengan nilai-nilai agama. Belum lagi ada yang berpendapat bahwa jangan mencampuri kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Jelas itu tidak bisa, karena sudah menjadi sunnatullah bahwa kehidupan kita di dunia akan menjadi penentu kita di kehidupan akhirat. Perintah di dunia ini memang beribadah, namun tidaklah hanya ibadah semata. Ada kehidupan duniawi yang harus kita urus dan harus kita lakukan, dan tentunya sesuai dengan takaran agama. Rasulullah SAW pun melarang seseorang yang hanya fokus untuk akhiratnya saja atau fokus ibadah mahdohnya saja, sedangkan duniawinya tidak dia urus. Terlebih yang fokus kepada duniawi sedangkan akhiratnya tidak diperhatikan. Dalam poin ini kuncinya adalah seimbang, bahwa semua rezeki yang kita dapatkan dan kita miliki saat ini harus dijadikan jalan kita menuju surga. Kurang lebih itu saja yang dapat saya sampaikan, bahwa kesalahan datang dari diri saya pribadi dan kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang baik bukanlah saya yang berada di depan, karena yang baik adalah yang bisa memaknai pesan ini dan mendengarkan dan juga mengimplementasikan dalam kehidupan. Wa'fu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.